Anak-anak, sekarang guru minta kalian untuk membuat kelompok. Kalian buat menjadi 4 kelompok. Ya, sekarang berada pada depan ya. Oke, sudah ya. Kalau kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing adalah kelompok A, ya. Ini kelompok A, kemudian ini kelompok B, yang belakang kelompok C, kemudian selanjutnya adalah kelompok D. Setelah kalian sudah terbagi menjadi beberapa kelompok, guru minta kalian simak gambar yang ada di layar, ya. Anak-anak, coba lihat, perhatikan gambar ini. Kira-kira kalau anak seperti ini sudah disebut balik atau belum? Belum ya, karena ini masih kecil. Nah, kemudian apa sih itu balik? Sudah tahu balik artinya apa? Nah, secara bahasa, jadi balik itu artinya secara bahasa adalah sampai. Apa? Sampai ya. Kemudian secara istilah balik itu diartikan setelah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah dewasa itu berarti dia sudah balik ya. Nah, kemudian perhatikan layar ya. Selanjutnya adalah tanda-tanda balik ya. Tanda-tanda seseorang itu dikatakan sudah balik itu apa saja? Di antaranya untuk laki-laki ya, untuk laki-laki itu dikatakan balik apabila sudah pernah mengalami yang namanya ihtilam. Apa? Ihtilam ya. Jadi ihtilam itu biasanya terjadi paling kecil minimal adalah ketika berumur berapa? 9 tahun ya. Ketika berumur 9 tahun. Kemudian tanda-tanda balik bagi laki-laki yang kedua adalah ketika seorang anak laki-laki itu sudah mencapai umur 15 tahun, akan tetapi dia belum pernah mengalami ihtilam. Kalian tahu tidak ihtilam itu apa? Ihtilam itu mimpi basah ya. Kemudian untuk perempuan dikatakan balik apabila bagaimana? Tahu tidak? Perempuan itu dikatakan balik apabila sudah mengalami haid. Pernah dengar kata haid? Sudah pernah dengar kata apa haid? Sudah ya. Jadi haid itu biasanya terjadi paling kecil adalah ketika berumur berapa tahun? 9 tahun. Nah, kemudian tanda-tanda balik untuk perempuan yang kedua, yaitu ketika seorang anak perempuan itu sudah mencapai umur 15 tahun, tapi dia belum haid. Jadi walaupun belum haid, kalau umurnya sudah 15 tahun, berarti tandanya dia sudah balik ya. Karena itu tadi yang sudah kalian simak di layar tadi ya, mengenai tanda-tanda balik. Ada yang untuk perempuan dan ada yang untuk laki-laki. Jadi tandanya beda-beda. Sekarang
baca terlebih dahulu ya. Guru beri waktu kurang lebih 5 menit. Oke, sudah cukup ya? Ya, sudah cukup bacanya ya? Sudah 5 menit? Oke, sudah. Nah, sekarang setelah kalian membaca tadi, kira-kira ada tidak yang menimbulkan pertanyaan lagi? Oke, yang mau ditanyakan? Ya, Alfi, mau tanyakan? Kenapa? Oh ya, balik itu apa sih? Nah, kemudian ada lagi tidak yang mau tanya? Ada orang yang sudah balik itu apa? Oh iya, yang pertama dari Mbak Alfi tadi, balik itu apa sih Bu? Nah, kemudian yang kedua dari Mas Nova. Mas Nova tanya tentang tanda-tanda orang yang sudah balik itu apa? Sekarang dulu jelaskan ya. Jadi balik itu anak-anak, balik itu artinya adalah seseorang yang sudah dewasa, orang yang telah sampai pada usia dewasa. Dewasa itu berarti dia sudah misalnya seperti ayah, paman, om, ya seperti itu. Kalau yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Mas Nova tadi, tanda-tanda orang yang sudah balik itu apa sih Bu? Nah, tanda-tanda orang yang sudah balik diantaranya untuk laki-laki, tandanya dia sudah pernah mengalami yang namanya ihtilam atau mimpi basah. Kemudian untuk perempuan, tandanya adalah dia sudah pernah mengalami haid atau menstruasi ya. Haid itu sama dengan menstruasi. Kemudian selain itu untuk laki-laki, selain mengalami ihtilam, laki-laki yang berusia 15 tahun tapi belum pernah ihtilam, dia juga sudah dikatakan balik. Dan untuk perempuan, walaupun belum pernah haid, tapi kalau usianya sudah 15 tahun, berarti dia juga sudah dikatakan haid. Haid apa? Balik ya. Nah, itu dari penjelasan dari dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa Mbak Lydia? Haid itu apa Bu? Nah, sekarang Guru jelaskan. Jadi haid itu artinya adalah darah yang mengalir dari rahim perempuan ya. Jadi darah yang mengalir dari rahim perempuan, tapi darah itu bukan merupakan penyakit dan bukan ketika setelah melahirkan. Nah, itu namanya haid secara istilah. Tapi kalau secara bahasa, haid itu diartikan sebagai sesuatu yang mengalir atau aliran ya. Sudah paham anak-anak? Anak-anak, sekarang Guru akan menjelaskan tentang tanda-tanda balik ya. Tanda-tanda balik untuk laki-laki dan perempuan itu seperti apa? Yang pertama, laki-laki tadi sudah dijelaskan dulu bahwa tandanya dikatakan balik adalah ketika sudah pernah mimpi basah atau yang
tahun tapi belum pernah haid. Jadi walaupun belum pernah haid, dia sudah dikatakan balik, ya, karena usianya sudah berapa tahun tadi? 15 tahun. Nah sekarang haid itu apa? Tadi sudah dijelaskan dulu. Haid itu secara bahasa itu artinya adalah aliran atau sesuatu yang mengalir, ya, itu secara bahasa. Kemudian untuk istilah, haid secara istilah itu bisa diartikan darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan disebabkan oleh penyakit, bukan karena penyakit ataupun bukan karena setelah melahirkan. Itu adalah arti dari haid. Haid ini khusus untuk perempuan, ya. Kalau laki-laki tidak ada. Kalau laki-laki istilah. Adanya kalau untuk perempuan apa tadi? Haid. Sekarang waktunya haid. Waktu haid itu kapan? Waktu haid itu adalah paling sebentar, adalah sehari semalam. Jadi dikatakan itu darah haid. Jadi haid itu kan dari rahim seorang wanita, darah yang keluar dari rahim seorang wanita, ya kan? Nah, darah yang keluar itu dikatakan haid adalah minimal 1 hari 1 malam, 24 jam sehari semalam. Kalau kurang dari itu berarti haid apa betul? Bukan. Kalau kurang dari 24 jam berarti bukan darah haid. Nah, itu waktu terjadinya haid yang pertama tadi, minimal 24 jam atau sehari semalam. Dan yang kedua, waktunya dikatakan haid apabila umumnya itu adalah 6 sampai 7 hari. Biasanya seorang perempuan itu haid berlangsung selama 6 sampai 7 hari atau 1 minggu, ya, atau 1 minggu. Terus paling lama haid itu berapa hari? Ada yang tahu? Haid itu paling lama adalah 15 hari. Ya, kita 15 hari. Kalau lebih dari itu haid boten. Beda lagi nanti, ya. Kemudian yang terakhir, waktu terjadinya haid itu minimal suci antara haid adalah 15 hari. Jadi seorang wanita itu kan nanti setiap bulannya mengalami haid, ya, setiap bulannya akan mengalami haid. Nah, antara haid yang pertama dengan haid di bulan yang kedua, batas minimal dikatakan haid adalah 15 hari atau kurang lebih 2 minggu, ya. Kemudian selain dari yang dijelaskan dulu, berarti itu juga termasuk darah haid. Beda lagi namanya, yaitu darah istihadah. Sudah pernah dengar? Istihadah itu artinya apa? Istihadah itu darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar dari kebiasaan haid, di luar waktu haid. Biasanya seorang perempuan kalau haid itu waktunya akan teratur, ya, waktunya akan teratur. Nah, kalau ketika nanti seorang perempuan kok ada darah keluar tapi di luar waktu-waktu yang biasanya terjadi itu, maka itu bukan darah haid tapi darah apa namanya tadi? Istihadah. Apa aja? Istihadah, ya. Terus jadi dapat disimpulkan bahwa darah istihadah itu terjadi dalam kondisi di antaranya yaitu darah yang keluar itu kurang dari 24 jam. Kalau sudah 24 jam atau sehari semalam namanya kan darah haid, ya kan? Tapi kalau kurang dari 24 jam berarti bukan haid tapi apa tadi? Istihadah atau darah penyakit, ya, yang sering dikatakan darah penyakit, bukan darah haid. Kalau haid kan bukan penyakit, ya. Tapi kalau istihadah itu adalah penyakit yang tidak normal, ya. Terus yang kedua, istihadah itu dikatakan istihadah itu yang bagaimana? Yang kedua yaitu darah yang keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam, ya. Jadi lebih dari
15 dari 15 malam darah yang keluar itu disebut dengan haid, ya kan? Tapi kalau lebih dari itu sudah bukan haid lagi, tapi apa tadi? Istihadah. Apanya? Istihadah sudah beda lagi, bukan haid ya. Kemudian disebut istihadah yang terakhir adalah apabila darah yang keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Jadi tadi kalau dikatakan haid itu kan jarak antara haid pertama dengan haid kedua paling sedikit kan 15 hari, ya kan? Jadi kalau sebelum 15 hari kok sudah haid lagi, di bulan yang kedua kok sudah haid lagi, berarti itu bukan termasuk haid, tapi apa? Istihadah. Ya. Jadi itu tadi tentang istihadah. Istihadah itu disebut juga dengan darah penyakit yang bukan haid, ya. Kemudian orang yang sedang mengalami haid itu tidak seperti orang yang sedang tidak haid. Ada aturan-aturan tertentu, ada larangan-larangan tertentu. Larangan apa yang diterapkan untuk orang haid? Larangan apa saja? Di antaranya yang pertama, orang yang haid dilarang untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi orang haid tidak boleh sholat karena dalam keadaan yang tidak suci. Haid itu berarti tidak suci, tidak boleh sholat. Kemudian yang kedua, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh untuk berpuasa, tidak boleh puasa. Nah, terus bagaimana kalau Ramadan puasanya? Nah, kalau Ramadan kan puasanya kan wajib, kira aja. Kalau Ramadan berarti nanti puasanya harus dikodok. Dikodok itu apa? Diganti. Nah, diganti di hari yang lain ketika tidak sedang haid. Itu larangan yang kedua. Kemudian larangan untuk orang haid yang ketiga adalah tawaf. Tawaf, tahu tawaf ya? Ketika sedang beribadah haji kan ada yang namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Nah, itu tidak boleh orang yang haid mengelilingi Ka'bah, tawaf tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena kan kondisinya sedang tidak suci. Kemudian selanjutnya larangannya adalah larangan menyentuh Al-Quran. Tidak boleh pegang Al-Quran kalau sedang haid, karena Al-Quran itu kan kitab suci, ya kan? Al-Quran itu kan kitab suci. Jadi kalau kita dalam keadaan yang tidak suci memegang kitab suci, boleh tidak? Tidak boleh, ya. Orang haid itu kan sedang tidak suci, jadi tidak boleh pegang Al-Quran yang merupakan kitab suci. Selanjutnya larangan apa lagi? Yang terakhir yang dilarang untuk orang haid adalah iktikaf. Apa anak-anak? Iktikaf. Iktikaf itu artinya berdiam diri di dalam masjid. Masjid itu tempat apa? Beribadah, tempat suci, ya kan? Jadi kalau orang yang sedang haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid atau iktikaf. Ya. Kemudian sekarang guru akan menjelaskan tanda balik untuk yang laki-laki. Adia baca ihtilam. Kalau tadi kan haid untuk perempuan, sekarang ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi apa tadi? Mimpi. Iya, minta mimpi basah. Jadi ihtilam itu mimpi basah. Nanti kalau kalian sudah sekitar umur 9 tahun atau bahkan sampai 15 tahun ya, ketika bangun tidur kok tiba-tiba seperti orang ngompol ya, jadi nanti kasurnya basah padahal udah mimpi semalam. Nah, itu namanya mimpi basah. Kalau kalian sudah pernah mengalami itu, tandanya kalian sudah balik. Ini untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Itu tadi mimpi basah atau ihtilam ya, tanda-tanda balik untuk laki-laki. Kemudian untuk hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub. Junub itu berarti orang ihtilam itu kan, kalau orang yang ihtilam atau mimpi basah itu kan berarti dia dalam keadaan tidak suci. Cara mensucikannya bagaimana? Adalah dengan mandi. Namanya mandi wajib. Ya. Kalau belum bersuci dengan cara mandi namanya dia junub. Junub itu
Junub itu orang yang mimpi basah tapi belum mandi, namanya junub. Ya, namanya apa aja? Junub. Nah, kemudian orang yang junub itu ada larangan-larangan tertentu. Seperti orang haid tadi kan ada larangan-larangannya. Nah, sekarang kalau orang yang junub yang sudah ikhtilam tapi belum mandi, ya, belum disucikan, itu juga ada larangannya. Apa? Yang pertama, seperti orang haid tidak boleh apa? Sholat. Nah, tidak boleh sholat karena tidak sedang dalam keadaan suci. Yang kedua, sama seperti orang haid tadi, tidak boleh mengerjakan tawaf atau berkeliling di mana tadi? Ka'bah. Tidak boleh, ya, karena tidak sedang dalam keadaan suci. Kemudian juga dilarang untuk menyentuh Al-Quran. Tidak boleh pegang Al-Quran karena tidak sedang dalam keadaan suci. Nah, yang terakhir sama seperti orang haid, tidak boleh melakukan iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Karena tadi masjid itu kan tempat suci, ya kan? Tapi kalau dalam keadaan yang tidak suci, maka tidak boleh untuk diam diri di masjid atau iktikaf, ya. Nah, itu tadi penjelasan guru tentang tanda-tanda balik. Anak-anak sudah paham ya? Ya, nah sekarang setelah guru jelaskan mengenai tanda-tanda balik, Bu Guru minta kalian untuk melakukan diskusi. Ya, Bu Guru minta kalian untuk berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Nah, kalian diskusikan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Jadi tugas ini nanti kalian selesaikan secara berkelompok, sama-sama. Satu kelompok berapa orang ini? 4. Nah, kalian kerjakan bersama-sama, kerjasama. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Semuanya harus berpikir. Bisa ya? Ya, kelompok A. Kemudian kelompok B. Kelompok C. Dan kelompok D. Ya, silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah selesai, nanti masing-masing dari kelompok, ketua kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bu Guru beri waktu kurang lebih 10 menit. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai. Sekarang Bu Guru minta kepada kelompok A. Kelompok A silakan ketua kelompoknya maju untuk membaca atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, ya. Supaya nanti kalian
dengan hasilnya. Ya, silakan maju. Baca di sini ya. Yang keras ya. Yang lain mendengarkan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian sekarang kelompok B. Ya, silakan maju ke depan. Yang lainnya mendengarkan. Dibaca suaranya yang keras supaya temannya bisa mendengar. Ya. Sekarang guru minta kelompok C. Silakan kelompok C, kedua kelompoknya maju ke depan. Yang lainnya mendengarkan. Ya, sudah. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok D. Kelompok D. Ya, silakan dibaca hasilnya. Yang keras. Ya, sudah. Oke, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sekarang guru akan menghitung skornya. Kelompok A, untuk kelompok A tadi skornya adalah 80. Ya, kemudian kelompok B skornya adalah 100. Ya, dan kelompok C skornya adalah 60. Selanjutnya terakhir kelompok D skornya adalah 60. Jadi artinya hari ini pemenangnya adalah kelompok mana? Kelompok B. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok B. Kemudian selanjutnya kelompok yang lain jangan berkecil hati.
dikatakan balik. Untuk perempuan apa tadi tandanya? Haid, pinter. Haid. Dan yang kedua tandanya adalah sudah 15 tahun tapi belum mengalami haid. Dan ini sudah dikatakan balik. Itu tadi tanda-tanda balik